27 sampai 30. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Dalam keheningan, mari silahkan saya undang untuk membaca dalam hati, dan saya akan bacakan perlahan-lahan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ya, kita merenungkan dari Injil Lukas yang memang secara khas menunjukkan, menyampaikan, menggambarkan bagaimana Allah digambarkan begitu murah hati, begitu rahim. Ia memberikan pengampunan kepada orang-orang yang tersesat, yang hilang, yang kembali dan bertobat. Itulah mengapa dalam Lukas secara khas kita dapat temukan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini hanya ada di Injil Lukas, tidak ada di Injil yang lain. Mau menggambarkan betapa Bapa begitu penuh kasih kepada kita yang berdosa ini. Kita memulainya ya dengan terlebih dahulu kita melihat konteksnya apa. Jadi teks yang kita bacakan tadi itu ada di dalam Injil Lukas di bagian yang mana? Ya, kita tahu dari kalau kita baca dari Injil tadi kita bisa lihat bahwa apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya tadi itu masuk dalam sebagai pengajaran Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya. Dan ini dilakukan Yesus setelah ia menyembuhkan banyak orang dan menyampaikan ucapan bahagia dan peringatan. Bisa kita lihat, jadi Injil Lukas itu menyusunnya demikian. Dari Lukas pasal 6 ayat 17 ya. Di situ judulnya bisa kita baca, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Itu konteksnya.
Kemudian ketika dia setelah menyembuhkan, menjamah orang-orang yang sakit, ya, Yesus kemudian mengajar murid-muridnya pertama-tama dengan menyampaikan ucapan bahagia dan peringatan. Jadi Yesus menyatakan siapakah yang berbahagia dan siapakah yang patut diberi peringatan yang bisa mendapat celaka. Itu. Di sini Yesus menunjukkan betapa dia memiliki perhatian yang besar kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, kemudian setelah menyampaikan ucapan bahagia dan peringatan itu, barulah Yesus ya memberikan pengajaran tentang ini, tentang sebuah perintah kepada murid-muridnya untuk mengasihi musuh. Ini sebuah perintah yang mengejutkan, sebuah perintah yang sulit diterima. Kok bisa? Apalagi pada zaman itu, kalau kita mengingat zamannya Yesus, ya, zamannya ketika orang-orang Yahudi ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Jelas orang Yahudi memusuhi orang-orang Romawi yang menjajahnya. Bisakah orang-orang Yahudi mengasihi orang Romawi? Bisakah mereka mengasihi musuh-musuhnya itu? Nah, ini dalam konteks itu tampaknya begitu sulit dibayangkan. Tetapi Yesus menyampaikan ini sebagai satu perintah yang utama bagi murid-muridnya. Mari kita dalami sebenarnya perintah ini disampaikan seperti apa bisa kita pahami dalam hidup kita saat ini. Perintah ini memiliki kemiripan dengan tema, ya, kemiripan tema dengan teks dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, ya, dan juga surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini isinya begini, kalau yang Roma pasal 12 ayat 14 itu isinya, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi diminta untuk mengucapkan berkat, memohonkan berkat bagi orang-orang yang menganiaya. Nah, ini temanya mirip. Kemudian yang 1 Korintus 4:12 ya. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Jadi bisa dibayangkan bahwa suasana yang terjadi, yang dialami oleh jemaat pada saat itu, baik jemaat yang menerima pewartaan Injil Lukas maupun jemaat yang ada di Roma maupun di Korintus, itu mirip. Miripnya apa? Karena mereka menghadapi yang namanya musuh, menghadapi yang namanya kebencian, penganiayaan. Dan dalam situasi itu, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita bisa menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang murah hati, yang tetap memberkati, tetap mengasihi. Perintah yang disampaikan Yesus itu tampaknya ya terasa seperti sebuah paradoks, sesuatu yang kontradiktif. Perintahnya yang pertama ya, di pasal 27 sampai 28, perintah yang pertama adalah kasihilah musuhmu. Bagaimana mengasihi ditujukan kepada musuh. Yang jelas kalau yang namanya musuh itu berarti membenci kita. Dan ini paradoksnya di situ. Kita mengasihi orang yang membenci kita, yang memusuhi kita. Kemudian, berbuat baik kepada yang membenci kamu.
Jadi kepada orang-orang yang membenci kita, yang tidak suka kepada kita, kita diminta untuk berbuat baik. Duh, kok bertentangan? Harusnya kalau kita dibenci, ya ngapain kita berbuat baik kepadanya? Logikanya begitu kalau logika dunia mungkin ya. Kecuali kalau mungkin kita berstrategi demi keuntungan, kita tetap berbuat baik meskipun kita dibenci misalnya, supaya akhirnya mendatangkan keuntungan untuk kita. Keuntungan apa? Materi dan sebagainya mungkin. Kemudian meminta berkat bagi yang mengutuk kamu. Bagaimana mungkin kita itu dikutuk oleh orang ini? Kita itu dikutuk oleh orang ini. Dikutuk berarti kan ada kata-kata yang ya bisa dibilang mendatangkan celaka atas kita. Namanya mengutuk kan begitu. Dia menyampaikan kata-kata yang mendatangkan celaka atas kita. Nah, pertentangannya kepada orang-orang semacam ini kita diminta untuk memberi atau memintakan berkat dari Tuhan. Tuhan, berkatilah orang yang sudah mendoakan aku untuk celaka itu. Ini kan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang bertentangan. Tapi inilah yang Yesus sampaikan kepada kita. Lalu, berdoa bagi yang mencaci kamu. Cacian, makian jelas itu sesuatu yang merendahkan. Kata-kata yang merendahkan, menyakiti hati kita. Tetapi bagi mereka, kepada mereka, kita menyampaikan kata-kata doa. Disinilah ya yang terdapat paradoks di situ. Tetapi ya, kalau dilihat gambar di sebelahnya dan kutipan di sebelahnya, ya ini sebagai sebuah kesimpulan bahwa Yesus pun ya yang mengatakan hal ini untuk ayo kasihilah musuhmu, itu adalah sesuatu yang benar. Aku memang benar-benar memaksudkan hal itu. Kenapa? Aku mengiyakan itu, aku bahkan juga menggenapinya dalam hidupku. Bagaimana Yesus ketika dia difitnah, ketika dia ditangkap, ketika dia dihukum meskipun tidak bersalah, dia mengampuni orang-orang yang menistanya, yang menganiayanya. Ini. Baik, kemudian mari kita lihat bagaimana mungkin kita diberi suatu perintah yang begitu bisa dibilang awal didengar itu langsung aneh. Karena logikanya jelas, kalau logika dunia tidak mungkin kita mengasihi musuh. Sulit, berat itu. Nah, di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk memiliki kemurah hatian yang bisa dibilang, bisa dikatakan ekstrem atau bahkan heroik. Ya, memberikan lebih dari yang diminta. Ini adalah yang ayat selanjutnya. Kalau tadi perintah yang pertama isinya paradoks, ya. Perintah yang kedua isinya 3 hal yang menunjukkan bahwa kita diminta untuk memberikan lebih dari apa yang diambil dari yang diminta oleh orang lain. Misalnya ini perintahnya itu menampar pipi yang satu, berarti kita diminta memberikan pipi yang lain. Mengambil jubah, berarti biarkan juga orang yang mengambil jubah itu mengambil baju. Memberi kepada setiap orang yang meminta dan tidak meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Itu. Jadi bagaimana ketika normalnya ketika kita sudah ditampar satu pipi ya sudah diselamatkan. Kok malah kita ya sudah sebelahnya sekalian gitu. Kalau diartikan secara harfiah. Ketika diminta jubahnya, jubah adalah pakaian yang terluar ya. Pakaian yang terluar ya diminta, ya kita berikan jubah itu dan sekaligus juga baju. Berarti pakaian yang ada di dalamnya ya artinya kemudian kita tidak menggunakan apa-apa lagi, bisa dibilang begitu. Ini kok ada perintah seperti ini, maksudnya apa? Ya ini adalah ya Yesus mau mengatakan yaitu tadi tentang hal mengasihi, tentang hal kemurahhatian itu ya kita diminta untuk memberikan
yang lebih, yang kita miliki seluruhnya. Tanpa ada embel-embel yang lain, tanpa ada harapan yang lain, ikhlas total seluruhnya. Nah, ini sulit dipahami juga. Bagaimana mungkin kita diminta untuk seperti ini? Selanjutnya, perintah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya ini menjadi suatu hukum baru. Kalau hukum yang lama itu bentuknya negatif, jangan melakukan kepada seseorang sesuatu yang tidak ingin orang lain lakukan kepadamu, yang kemudian membuahkan hukum keadilannya itu balas. Kalau ada kamu dirugikan ini, ya kamu harus mendapat balasan itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini keadilannya pada saat itu, hukum yang lama seperti itu. Maka kalau tidak ingin kehilangan mata, jangan mengambil mata orang lain. Kalau tidak ingin kehilangan gigi, jangan mengambil gigi orang lain. Kan begitu. Nah, menjadi hukum baru rumusannya kemudian menjadi positif. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Setiap orang ingin diperlakukan secara baik, setiap orang mendambakan kebaikan, maka kita perlu berbuat baik terlebih dahulu. Kita memperlakukan orang lain dengan cara ya kita berbuat baik kepada mereka. Sekalipun kemudian kita mendapatkan balasan yang berbeda, bukan berarti kita kemudian kembali kepada hukum yang lama, tetapi kita tetap bertahan pada hukum yang baru. Tetap berbuat baik. Nah, kemurahhatian yang disampaikan oleh Yesus ini kemudian menjadi identitas, ya, menjadi identitas, menjadi tanda, menjadi sesuatu yang menandai, yang membuat ya ini loh orang-orang Kristiani, ini loh pengikut Kristus itu. Gitu. Kita bisa melihatnya dalam bagian yang selanjutnya, ayat yang selanjutnya, yang berisi 3 skema yang menyamakan tindakan yang biasa kita lakukan dengan apa yang juga diperbuat oleh orang yang berdosa. Begitu ya. Tindakan apa saja itu? Mari kita lihat. Mengasihi orang yang mengasihi kita. Itu tindakan yang sudah biasa. Itu namanya impas, itu namanya seimbang, itu namanya adil, fair. Kalau ada orang yang mengasihi saya, ya saya mengasihi dia. Itu. Terus kemudian tindakan berikutnya adalah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini bisa dikatakan dalam istilah kita balas budi. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kebaikan, ayo kita balas kebaikan itu dengan berbuat baik kepada orang itu. Balas budi itu seperti hutang ketika kita mendapatkan perbuatan baik dari orang lain, kita berhutang kepada orang itu, hutang budi ya kan. Kemudian agar lunas kita perlu membalasnya dengan kebaikan pula. Ini hal yang biasa. Terus hal yang biasa yang ketiga adalah ini, meminjamkan sesuatu kepada seseorang dan berharap akan menerima sesuatu dari orang itu. Menerima sesuatu yang lebih dari orang itu. Ini dalam istilah kita disebut pamrih. Jadi apa yang seimbang, yang adil, apa yang merupakan balas budi, apa yang ya biasa kita lakukan pamrih, itu semuanya tidak cukup. Semuanya tidak cukup. Semuanya itu sama juga dilakukan oleh orang-orang lain. Orang-orang yang berdosa, bahkan Yesus mengatakan demikian. Sebab orang-orang yang berdosa itu juga mengasihi orang yang mengasihi dia. Akhirnya jadi persekutuan orang berdosa gitu kan. Karena dia dikasihi, ya dia mengasihi. Jadi bisa bekerja sama dalam perbuatan jahat, bisa saja begitu. Orang berdosa juga akan balas budi. Etika, misalnya etika perang ketika ya dia mendapatkan kebaikan dari musuhnya, dia akan berikan kesempatan untuk musuhnya ini untuk lari dulu.
Sampai kemudian mereka dalam pertarungan yang fair, yang adil gitu kan. Atau bahkan pamrih apalagi gitu kan, ya jelas orang berdosa melakukan sesuatu dengan motif tertentu, dengan pamrih gitu. Nah, jadi kesamaan yang ada dalam skema ini adalah adanya pertanyaan dan pernyataan yang diulang 3 kali. Yang pertama adalah, apakah jasamu? Jadi jika kamu melakukan 3 hal tadi, jika kamu adil, jika kamu balas budi, jika kamu pamrih, gitu. Terus kemudian apa jasamu? Itu diulang 3 kali. Apa jasamu? Terus kemudian ada orang-orang berdosa pun berbuat demikian, disamakan dengan orang-orang yang berdosa. Itu juga diulang 3 kali. Jadi dalam skema itu. Ya kan? Nah, di sini pertanyaannya aneh, kenapa kok ada jasa? Apa jasamu? Jasa di sini maksudnya apa? Apakah kita itu berbuat baik untuk mencari jasa? Gitu kan? Jasa yang digunakan di sini adalah sebenarnya dari istilah dalam bahasa Yunani, charis ya. Charis itu bisa dibilang sebagai suatu keutamaan. Keutamaan baik itu teologal maupun kardinal. Jadi keutamaan yang memang kita dapat dari Tuhan dan juga dari latihan kita. Itu juga bisa diartikan sebagai grace, rahmat. Rahmat yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi dari Tuhan kita mendapatkan rahmat untuk melakukan sesuatu hal yang baik, kebaikan tadi. Itu artinya jasa di situ. Jadi jasa di situ bukan soal kita sedang mencari jasa, banyakan pahala dan sebagainya, bukan. Tapi ini lebih ke bagaimana kita mengandalkan ya Tuhan untuk berbuat baik. Jadi apakah jasamu? Itu maksudnya. Kemurahhatian membuat kita berbeda dari orang-orang berdosa, orang-orang yang biasa bisa dibilang begitu. Jadi kalau kita memiliki keutamaan murah hati, ya kita memiliki bisa dibilang itu tadi jasa atau rahmat yang membedakan kita dari orang-orang lain, orang-orang yang berdosa. Kemudian karakteristik dari kemurahhatian ini adalah heroisme. Ada tuntutan untuk lebih, ada tuntutan untuk total, ya kan? Dalam perjuangan ini bahasanya Rasul Paulus itu ya selalu ini, perjuangan untuk mencapai mahkota yang abadi, untuk mencapai kemenangan yang sejati ya, itu kan. Jadi mengandung itu dan juga pengorbanan sebagai perwujudan rahmat dari Tuhan. Ini yang membedakan kita, ini yang juga menuntut kita untuk memiliki semangat juang, daya juang yang total. Baik, kemudian hal ini ya tadi dikatakan menjadi identitas kita yang membedakan kita dari orang berdosa. Inilah yang kemudian ditekankan oleh penulis Injil Lukas, ya Yesus di situ menekankan bahwa kemudian dengan melakukan hal itu kita menjadi anak-anak Allah. Identitas anak Allah adalah dengan kita mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka, kepada musuh, meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, tanpa pamrih, ikhlas. Ya kan? Dan ini menjadi perwujudan yang konkret dari kemurahhatian. Jadi kalau ditanya, apakah aku sudah murah hati? Itu jawabannya adalah, yaitu tadi. Apakah aku sudah mengasihi musuhku, orang-orang yang membenci aku? Apakah aku sudah berbuat baik kepada mereka? Apakah aku sudah ikhlas ketika meminjamkan sesuatu kepada orang? Ini perwujudan konkretnya. Dan dalam hitungan dunia, hitungan ekonomi misalnya, hal ini jelas ya bisa dibilang merugi ya. Sesuatu yang akan rugi gitu. Tapi inilah yang menjadikan kita kemudian anak-anak Allah. Nah, ngomong-ngomong soal untung dan rugi, terus kemudian buah-buah kemurahhatian itu apa? Buah-buah kemurahhatian adalah di situ bisa dikatakan
maka upahmu akan besar. Loh, upah berarti kita melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang baik, kemurah hatian tadi itu untuk mendapatkan upah. Upah apa? Upah uang. Jadi kalau saya murah hatinya banyak, terus upah saya jadi banyak begitu. Yang murah hatinya sedikit, upahnya sedikit. Apakah hitung-hitungannya sama seperti hitung-hitungan dunia seperti itu, untung rugi? Tidak. Jadi upah yang dimaksud di sini adalah ya di situ mistos. Mistos ini memang dari arti harafiahnya adalah gaji, adalah yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja, begitu ya. Tetapi dalam arti figuratif, upah ini mau dinyatakan sebagai penghargaan atas keutamaan moral dan ketaatan pada kehendak Allah. Itu penghargaan atas keutamaan moral dan ketaatan pada kehendak Allah. Dan upah ini berhubungan dengan apa yang buah yang kita dapatkan dari menjadi murah hati tadi, yakni bahwa kita boleh, bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Siapakah anak Allah yang maha tinggi? Anak Allah yang sejati satu-satunya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dengan kita melakukan hal ini dan diangkat menjadi anak Allah yang maha tinggi, kita menjadi seperti Yesus Kristus. Kita juga mendapatkan apa yang diperoleh oleh Yesus berkat pengorbanannya dan berkat ketaatannya. Apa yang diperoleh oleh Yesus? Yang diperolehnya adalah kemenangan, kejayaan, kebangkitan. Dan kita pun ya juga akan mendapatkan itu. Hidup bersama dengan Allah sebagai anak-anaknya. Lah motifnya sekarang apa? Ya, motifnya. Jiwa yang menjiwai kita untuk melakukan kemurah hatian ini adalah Allah sendiri. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Kitab suci ya, Injil menuliskan bagaimana Yesus mengatakannya, seperti Bapa yang murah hati ya, dia tidak membeda-bedakan ketika menurunkan hujan. Bayangkan kalau hujan itu terus kemudian yang misalnya mengharapkan hujan yang baik itu dapat hujan, yang tidak itu nggak dapat hujan gitu kan. Jadi hujannya sebelahan, yang satu kena, yang satu tidak. Panas juga enggak, semuanya kena kan begitu. Itu digambarkan seperti itu bahwa ya Allah memberikan rahmat kepada semuanya. Dan efektivitas rahmat itu bergantung kepada kita yang menjawab rahmat itu. Kita menerimanya atau kita tidak menerimanya. Kalau kita menerima rahmat itu, maka ya kita terbuka pada perutusan untuk menjadi murah hati seperti Allah tadi. Wujud konkret kemurah hatian Allah jelas ya, kalau kita kumpulkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita akan menemukan dengan kekasannya masing-masing. Sebab perjanjian lama dan perjanjian baru ini dituliskan dalam rentang zaman yang sangat jauh berbeda. Sehingga memang konteks sejarahnya pun berbeda. Maka ya dalam perjanjian lama digambarkan berbeda, mungkin kemurah hatiannya berbeda. Tetapi tetap bagaimana Allah menunjukkan Allah yang sabar setia pada bangsa Israel yang jatuh berkali-kali dalam dosa tapi tetap diberi kesempatan misalnya itu. Bagaimana manusia yang jatuh dalam dosa memisahkan dirinya, memilih untuk hidup di luar dari aturan Allah, di luar dari rahmat Allah itu, kemudian tetap mendapatkan janji bahwa mereka akan diselamatkan. Nah, inilah kemurah hatian Allah dalam perjanjian lama. Dan kemudian kemurah hatian Allah dalam perjanjian baru tampak nyata berpuncak pada Yesus yang menjadi wajah konkret kerahiman Allah. Bisa kita daftar betapa besar kerahiman Allah yang boleh kita alami dari Yesus. Terutama puncaknya adalah pengorbanannya di kayu salib, dan di mana kita masih boleh
ikut serta berpartisipasi dalam pengorbanan itu, karya penebusan itu lewat sakramen Ekaristi yang kita rayakan setiap hari. Hal ini kemudian menjadi perintah utama. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi dari seluruh teks yang kita baca, kita renungkan, kita kupas satu persatu tadi, ya intinya kita dibawa pada satu perintah utama ini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekarang tidak lagi kita berpikir tentang kenapa aku harus murah hati, apakah karena aku disuruh, apakah ini perintah? Enggak. Sekarang kita melakukan itu karena kita adalah bagian dari Allah. Kita menjadi orang-orang yang hidup dalam nafas ilahi. Kita tidak lagi sama dengan orang berdosa. Kita menyamakan diri dengan Bapa yang secara konkret dapat kita alami melalui Yesus. Kemurahan Allah menjadi model tolok ukur kemurahan kita yang adalah anak-anak Allah. Kita anak-anak ini ingin menjadi seperti Bapa kita yang murah hati. Modelnya adalah jelas Allah yang tergambar secara konkret dalam diri Yesus. Dan ini saudari-saudaraku yang terkasih dialami oleh Stefanus. Bagaimana Stefanus ya, dia yang mengikuti Kristus, dia juga adalah murid Kristus, dia dijadikan diakon pelayan jemaat oleh 12 rasul untuk melayani jemaat. Ya kan? Sebagai pengikut Kristus dia mengalami penganiayaan yang berat, bahkan dia juga dihukum atas apa? Atas kesalahan yang tidak dibuatnya. Dia tidak melakukan kesalahan yang membuat dia pantas untuk dihukum seperti itu. Tetapi terus karena dia begitu total mengasihi Allah, karena dia begitu total menyerahkan dirinya kepada Allah, kasih Allah itulah yang kemudian memampukan Stefanus untuk berdoa bagi musuh-musuhnya, bagi orang yang menganiayanya, yang membunuhnya. Inilah yang menjadi sasaran, yang menjadi teladan kita, bahwa Stefanus pun yang adalah orang biasa sama seperti kita, mampu melakukannya. Kita pun dengan mengandalkan kuasa kasih Allah, pasti mampu juga melakukannya. Bahwa kita setiap hari itu terus-menerus ditempa, diajar oleh Allah untuk semakin hari semakin menjadi sempurna. Kita menjadi gandum yang terus-menerus digiling untuk menjadi roti yang murni. Kita menjadi anggur yang diperas dalam keseharian kita, dalam penderitaan-penderitaan kita, untuk menjadi anggur yang murni, yang patut untuk dipersembahkan bagi Allah. Itu yang menjadi harapan kita. Maka kalau tadi Anda sekalian mengikuti perayaan Ekaristi hari ini, bagaimana Yeremia pun mengeluh kepada Tuhan atas penderitaan-penderitaan yang dia alami, tapi Tuhan tetap memberikan penghiburan kepadanya dan mengingatkan bahwa kasih setia Allah tetap menyertainya. Dan itulah yang kemudian menjadi pengharapan bagi kita para pengikut Kristus ini untuk tetap berbuat baik, untuk tetap melakukan kasih. Lagu persembahan yang sangat bagus menurut saya itu sering kita nyanyikan, tapi kita kurang sadar ketika menyanyikannya itu yang ini. Kita gandum Kristus, bila digiling dalam kehidupan, jadilah gandum murni. Kita anggur Kristus, bila diperas dengan penderitaan, jadilah anggur murni. Kita tubuh Kristus, kita harus siap ikut bersengsara, supaya ikut bangkit. Semoga roti anggur, itu ya lagunya, refrennya. Jadi kita ini diundang untuk menjadi
gandum menjadi anggur, menjadi tubuh Kristus yang siap mengalami apa yang dialami oleh Yesus juga. Menderita, dianiaya oleh musuh, dibenci, dan sebagainya. Tetapi di situ kita ditempa untuk menjadi semakin kuat, semakin murni, terutama untuk semakin menunjukkan wajah kasih Allah. Nah, inilah yang kemudian membawa kita pada perutusan untuk menjadi wajah kasih Allah. Ini yang kita renungkan dulu pada tahun kerahiman ya. Bagaimana simbol ini menjadi simbol bagaimana Tuhan dan manusia ini ya menjadi satu. Betapa ini matanya ini ya, yang saya ingat ini tentang mata ini ya. Bagaimana ya Bapa begitu mengasihi Putra dan Allah Tritunggal begitu mengasihi kita manusia, sehingga kasih itulah yang menguatkan kita satu sama lain untuk menjadi murah hati. Seperti kitab suci juga yang mengatakan kita sudah banyak diampuni. Ya kalau ditanya bagaimana kita mengalami kasih kerahiman Allah dalam hidup, satu-satunya yang paling jelas mudah kita alami adalah ketika kita mengikuti sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat. Disitulah kita benar-benar mengalami kemurahhatian Tuhan. Disitulah kita benar-benar diingatkan, ketika kita sudah mendapatkan pengampunan, marilah kita juga belajar untuk mengampuni orang lain. Kemurahhatian Tuhan selalu terbuka, lebar, seluas, bahkan lebih luas daripada lautan, lebih dalam, lebih tinggi daripada langit. Kasih-Nya begitu luas kepada kita. Dan yang terakhir, sebagai identitas Kristiani, kita ingat tentang rahmat pembaptisan yang kita terima. Kita semua yang sudah dibaptis, itu dinyatakan dengan sungguh kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama, dan kita lahir secara baru sebagai anak-anak Allah. Buah-buah pembaptisan adalah bahwa kita sudah dihapuskan dari dosa asal, dosa-dosa pribadi kita juga, dan kemudian kita dijadikan satu dengan Kristus, mengalami kesatuan menjadi milik Kristus, dan kemudian kita juga bergabung dengan satu kesatuan tubuh Kristus, yakni gereja. Disitulah kemudian kita diundang untuk dari hari ke hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Imitatio Christi, yakni kita menjadi wajah kerahiman Allah bagi sesama kita. Ya, terima kasih Romo yang telah memberikan kita pengajaran yang sangat berarti pada malam hari ini, supaya kita juga bisa menjadi seperti Allah, bermurah hati, mendoakan musuh-musuh kita yang menyakiti kita. Terima kasih Romo atas pengajarannya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh langsung saja bertanya, buka mic-nya, langsung bertanya kepada Romo. Dipersilakan. Lalu jangan segan-segan, jangan malu-malu. Apa sudah melakukan seperti yang Romo sampaikan tadi? Kalau belum, kenapa? Coba ditanya kepada Romo masalah-masalahnya. Ya Romo, di chat ini ada Ibu Silva yang bertanya, Romo, dalam pengampunan kenapa butuh waktu dan bertahap? Maksudnya. Ya. Langsung ditanggapi ya, Pak? Iya, langsung aja Romo. Iya. Baik, ya, saya pun juga mengalami hal itu, pergulatan itu, bahwa tidak mudah mengampuni seseorang. Jadi, mengampuni, kalau dalam refleksi saya, itu adalah kemampuan Tuhan. Jadi, yang mampu mengampuni itu Tuhan. Dan kita hanya bisa mengampuni kalau kita mengandalkan
meminta bantuan rahmat dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan kemanusiaan kita sendiri, ya kerap kali kita masih kalah dengan yang namanya kepahitan, dendam, dan sebagainya. Karena ya manusia lebih gampang terprovokasi dengan hal-hal jelek itu, begitu kan? Dengan kepahitan-kepahitan itu. Jadi memang betul sekali perlu waktu. Tetapi memang dalam waktu itu, dalam proses itu, karena apa sih? Karena ketika kita dilukai oleh orang dan sebagainya, yang namanya luka ini kan perlu sembuh dulu dan sebagainya. Memang untuk sembuh itu pengampunan menjadi prosesnya, menjadi salah satu syaratnya. Sebab kalau kita belum bisa mengampuni, lukanya pun pasti belum sembuh kan gitu. Dan ini memang perlu waktu. Ini memang perlu tahapan. Dan setiap orang punya waktunya sendiri, punya tahapannya sendiri-sendiri, bergantung dengan kepribadian, bergantung dengan kondisi mental, bergantung dengan banyak hal. Mungkin dalamnya sakitnya, dalamnya dendamnya dan sebagainya itu semua mempengaruhi hal itu. Tetapi memang dari situ kita berproses. Jadi untuk menjadi seperti Allah yang mampu mengampuni, kita pun berproses. Dan proses itu selalu memerlukan waktu dan tahap. Jadi ya mari kita andalkan Tuhan dalam proses itu. Itu yang bisa saya jawab. Ya, semoga menjawab ya. Ada lagi mau ditambahkan, Bu Silva, langsung aja. Oke, Pak Gun, terima kasih. Malam Romo, ada satu keluarga ya. Kebetulan kan saya dan suami suka layanan anak-anak gitu ya, Romo. Ada satu keluarga, jadi pihak orang tua mungkin marah terhadap satu keluarga anaknya gitu. Nah, terus ya anaknya itu sudah minta maaf gitu. Hanya si orang tuanya itu, nenek kakek itu tetap menganggap bahwa anak itu salah gitu. Saya tidak tanya detail karena kami menangani anaknya gitu. Jadi kalau ada kondisi seperti itu kan kami rasanya ingin bantu gitu ya Romo. Nah, kan sayang ya. Maksudnya sebagai orang tua kan harusnya dia meneladani cucunya atau anak-anaknya yang lain gitu. Hanya di situ kakek nenek itu keras gitu Romo. Nah, kira-kira kita bisa selain mendoakan terus. Nah, sesekali sih kalau kami suka datang bawa apa gitu kesukaan mereka gitu. Tapi udah bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan titiknya masih di situ. Jadi pihak orang tua seperti tidak memaafkan keluarga anak itu. Jadi dari anak yang berkeluarga itu sekitar sudah 20 tahun lalu. Jadi sampai sekarang ya sudah kondisinya masih yang sama itu Romo. Apakah ada tips dari Romo gitu untuk mencairkan? Kalau udah sepuh kan agak sulit ya Romo. Apakah ada tips gitu Romo? Terima kasih Romo. Ya, jadi memang kalau saya pribadi menilai dalam situasi itu memang yang patut mendapat perhatian yang lebih adalah ya dari pihak orang tua tadi untuk dibantu semakin kenal dengan Yesus, mengalami kerahiman Yesus, mengalami pengampunan dari Yesus. Artinya apa ya? Bagaimana orang tua ini diajak untuk mengalami bahwa mereka dikasihi dan betapa anak-anaknya ini rindu untuk mendapatkan kasih dari orang tuanya lewat pengampunan tadi. Diingatkan kembali pula tentang keluarga, bahwa ya keluarga itu ada untuk saling mengasihi, bukan kemudian untuk terpecah belah. Jadi menurut saya pribadi memang yang perlu mendapatkan perhatian lebih, mendapatkan penghiburan mungkin, dan juga dalam arti di sini disegarkan kembali ingatannya akan kasih Tuhan yang besar itu adalah orang tuanya, pihak yang orang tua tadi, supaya ya dibantu proses menyembuhkan luka hatinya tadi. Saya kurang tahu luka hatinya seperti apa,
kemarahannya seperti apa, ya prosesnya bisa dimulai dari situ supaya juga kemudian dari ya secara bertahap tadi bisa pelan-pelan dibuka untuk relasi itu dipulihkan. Kunci saya sih sebenarnya kalau relasi kita dengan Tuhan itu baik, maka ketika kita punya masalah relasi dengan sesama, ya kita mampu menyelesaikannya karena kita punya Tuhan yang menguatkan kita. Tapi karena mungkin saya tidak tahu relasi dengan Tuhan ada kendala, ada ganjalan dan sebagainya, itulah yang kemudian menjadikan seseorang kemudian menjadi begitu keras, sulit untuk mengampuni seseorang. Itu yang ada dalam pikiran dan pengalaman saya sih seperti itu. Baik Romo, terima kasih. Maaf Romo, yang kakek nenek itu beliau menjadi Katolik setelah menikah. Jadi karena melihat tetangganya itu Katolik dan rukun dan itu gitu, sehingga beliau memutuskan kakek nenek itu bapak ibunya memutuskan menjadi Katolik. Nah setelah beliau menjadi Katolik, terus anak-anaknya menjadi Katolik gitu. Nah di saat yang sama saya ini menurut saya ya, saya pribadi mungkin salah, mohon maaf. Jadi mereka masih memakai paradigma atau cara pengelolaan yang dari agamanya yang lama. Jadi saya melihat itu agama yang mereka anut itu seperti jubah. Mereka tuh latihan kur, pokoknya sangat aktif di gereja. Bahkan kadang-kadang ke gereja itu, saya tuh tadi pagi ke gereja, terus nanti siang TTK ini. Jadi hari ini saya 3 kali terima komuni. Oh oke, gitu. Hanya saya sih kan nggak berani ya Romo, karena kan saya lebih muda jauh gitu. Oh baik, ya baik gitu. Hanya itu aja. Tapi kan itu mungkin perlu ada yang lebih tua atau dari pihak yang berwenang ya, yang menyampaikan gitu. Jadi saya melihat sih titiknya itu. Nah, masih memakai cara-cara keagamanya yang lama gitu ngomong. Ya oke. Jadi saya sih belum ajak doa gitu. Saya sudah baca Alkitab gitu. Oh baik Eyang gitu. Jadi memang caranya karena dia merasa dia lebih tua, dia merasa gitu Romo. Jadi nah mungkin kalau Romo kan lebih saya juga sudah menghadirkan beberapa Romo ya, Romo paroki setempat gitu. Hanya agak alot gitu loh Romo, bahkan sudah 25 tahun lah, 20 tahun. Sudah lama. Jadi buat saya kayak gregetan ya Romo, sudah menjadi Katolik, hanya belum menjiwai sepenuhnya itu. Baik Romo, terima kasih. Baik. Ini kita sudah di penghujung acara, ya, tinggal 3 menit. Ini ada 3 pertanyaan yang terakhir yang saya bacakan atas pertanyaan ini Romo. Dari Ibu Vivi, bagaimana ya di saat kita diam namun emosi kita terpancing, Romo? Ya, sebenarnya diam itu bisa 2 hal, artinya ya terus kemudian memendam, atau diam itu terus kemudian tidak mempedulikan, begitu kan? Itu. Jadi ketika kita masih terpancing berarti kita sebenarnya memendam. Ada sesuatu yang kita pendam sehingga ketika ada sesuatu yang menyangkut atau membuat kita kena di perasaan, akhirnya kita terpancing. Gitu kan? Nah, jadi dalam hal itu memang kemudian ya diam di situ bisa menjadi kekuatan bagi kita ketika kita terpancing, kemudian kita bisa ya merenungkan kenapa gitu. Jadi ini lebih ke reaksi spontannya. Ketika terpancing, apakah saya tetap diam atau kemudian langsung membalas atau kemudian langsung. Nah, ketika kita terpancing, kita tetap diam, disitulah kemudian menjadi kekuatan bagi kita untuk kenapa saya terpancing, apa yang salah dengan saya, misalnya begitu.
Apa yang membuat saya terpancing? Apakah patut saya terpancing dengan hal seperti itu? Misalnya begitu. Apakah worth it gitu? Apakah pantas misalnya hal ini saya besarkan kemudian untuk menanggapi sesuatu hal itu? Jadi hal itu bisa. Terus kemudian bisa juga dalam diam, kemudian bisa langsung masuk ke dalam doa. Karena itu tadi balik bahwa ketika kita mengalami hal yang sulit, ya kekuatan kita, ya yang membuat kita tenang adalah ya kekuatan dari Tuhan dalam doa itu. Ketika kita marah dan kita masih mampu berdoa dan mengatakan, Tuhan saya marah karena dikata-katain orang itu seperti ini. Nah disitulah kemudian nanti akan kita mendapatkan ketenangan mungkin daripada kemudian kita langsung memarahi orang. Mungkin seperti itu. Dan kemudian munculnya kepada orang yang memancing kita tadi juga bisa lebih bagus. Bisa berupa berkat daripada sekedar kita balas mengutuk. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ing Ing. Romo, bagaimana jika kita kerap mengampuni orang yang menyakiti, berbuat semena-mena, kemudian orang tersebut menjadi terbiasa karena tahu pasti akan diampuni, misalnya oleh pasangan hidupnya. Jadi, kapan dia akan belajar memperbaiki diri? Misalnya belajar mengerti kekurangan orang lain. Baik, langsung saya tanggapi. Ini sering saya bandingkan dengan pengakuan dosa juga. Jadi kita itu kerap kali diampuni oleh Tuhan, tapi kita kerap kali melakukan kesalahan yang sama, gitu kan. Jadi kita balik ke ruang pengakuan, salahnya sama lagi. Ke ruang pengakuan, salahnya sama lagi. Saya sering menyamakan dengan hal itu dalam arti kemudian kita menjadikan pengampunan dari Tuhan itu murah. Dalam arti sesuatu yang murah, gitu. Allah gampang, nanti kan aku diampuni, Allah gampang. Nah ini, mentalitas seperti itu berarti bahwa orang-orang yang meminta ampun kepada kita dan sebagainya, orang-orang semacam itu memang tidak punya itikat baik, tidak punya keinginan untuk mengubah dirinya. Jadi pengampunan yang kita lakukan kepada orang itu sebenarnya bukan soal sesuatu untuk dia, tetapi untuk saya sendiri. Sebab ketika kemudian kita mampu mengampuni orang-orang semacam ini, satu, kemudian kita tidak ada beban. Kita tidak menyimpan beban terhadap orang itu. Itu satu yang pertama. Lalu yang kedua, terus apakah saya kemudian tidak menyelamatkan dia sebab dia tidak berubah-ubah? Baik, ada satu dimensi lain, ada satu wajah lain dari kasih itu sendiri, bahwa kasih itu keras dan mendidik. Tuhan kita juga mengajarkan bagaimana kasih itu kadang juga seperti pedang yang harus memisahkan sesuatu, yang harus ya berani melepaskan sesuatu. Dan jadi kadang kasih itu pun keras dan mendidik. Jadi perlu juga kita menampilkan wajah semacam itu dengan motif apa? Motif seperti itu tadi. Jadi kita bisa membedakan situasinya dan mengambil keputusan yang tepat ketika mengalami hal semacam itu. Itu sih yang mungkin bisa saya tanggapi. Ya, cukup jelas Romo. Ini pertanyaan terakhir Romo dari Ibu Christine. Bagaimana kita membedakan bahwa kita sudah mengampuni seseorang atau kita hanya berusaha melupakan kesalahannya namun kita belum bisa mengampuninya? Ya, kalau dalam pengalaman saya, kalau masih berusaha melupakan, berarti ada satu kondisi di mana kemudian kita ingat, dan ketika ingat kita sakit lagi, kan begitu. Dan gampang kok sebenarnya ketika kita ingat sesuatu itu sebenarnya pemicunya banyak. Misalnya kita sakit terhadap seseorang begitu ya, karena kita mengalami sakit itu, trauma itu, terus kemudian ada teman kita yang tidak tahu bahwa kita pernah punya sakit seperti itu, punya sakit hati seperti itu, terus kemudian menampakkan sesuatu yang mengarahkan kita pada ingatan itu, kita akan kemudian mudah marah. Menjadi marah tanpa kita tahu alasannya apa kadang-kadang. Ya aku tidak suka saja dilakukan seperti itu, aku tidak suka saja. Itu karena mungkin kita masih hanya sekedar berusaha melupakan. Justru yang lebih baik adalah kita tidak perlu melupakan, tetapi menerima bahwa itu sudah pernah terjadi, menjadi bagian dari hidup saya, dan saya terima sebagai proses hidup saya untuk menjadi lebih baik. Kan begitu. Sehingga ketika kita ingat hal itu, kemudian saya bisa syukur Tuhan, saya mengalami hal itu, saya dimampukan untuk naik kelas.
syukur Tuhan saya mengalami hal itu sehingga saya sekarang bahagia dengan apa yang saya pilih misalnya. Itulah tanda-tanda bahwa kita bisa mengampuni, bahwa ketika kita ingat sesuatu yang bikin kita sakit hati, kita masih bisa ya bersyukur atas hal itu. Menertawakan kadang bahkan hal itu. Ya, terima kasih Romo. Ini adalah pertanyaan terakhir. Kita segera mengakhiri acara tanya jawab ini. Terima kasih Romo atas semua jawaban-jawabannya.